Film diawali di masa depan di mana umat manusia mengalami krisis makanan dan mengharuskan manusia memburu monster luar angkasa untuk dikonsumsi. Hingga pada suatu hari tepatnya di luar angkasa terlihatlah dua makhluk raksasa yang disebut sebagai tenlung sedang melayang-layang di angkasa. Namun tiba-tiba sebuah senjata ditembakkan ke arah dua entitas tersebut. Ternyata itu ulah seorang penyintas yang mencoba menangkap monster-monster itu. Serangan tersebut kemudian berlanjut dilakukan oleh seorang kapten pesawat yang menggunakan setelan robot. Namun sayang usahanya sia-sia karena tenlung menabrakkan dirinya ke pesawat sehingga membuat pesawat itu meledak menjadi selebu dan menewaskan semua awak di dalamnya. Beberapa tahun kemudian di bumi tepatnya di sebuah restoran terlihat pria bernama Ahab sedang makan bersama Richard Bly. Keduanya membahas tentang peta yang menggambarkan hilangnya seorang penyintas setelah melawan dua monster beberapa tahun yang lalu. Ahab pun menjanjikan uang yang begitu banyak kepada Richard jika ia berhasil menangkap tenlung. Di saat yang sama anak buah Ahab memberitahu bahwa ada seorang agen polisi yang disebut sebagai Ice sedang mengawasi gerak-gerik mereka. Jadi Ahab pun berpikir kalau Richard sengaja menjebak mereka dan bekerja dengan polisi. Alhasil Ahab langsung menyerang Richard tetapi untungnya Richard jago dalam pertarungan. Ia sengaja memasukkan parasit ke dalam hidung Ahab kemudian melarikan diri sambil membawa peta milik Ahab. Cerita lalu berpindah ke 2 tahun kemudian tepatnya di pesawat milik Richard di mana ia dan adiknya yang bernama Owen mulai mengumpulkan para kru termasuk orang baru bernama Lynn Navarro untuk bekerja di pesawat luar angkasa miliknya yang diberi nama Esek. Rupanya Richard adalah Kapten Esek yang memiliki tujuan mencari monster untuk dikonsumsi maupun dijual. Setelah berangkat dengan kecepatan cahaya Owen mulai memperkenalkan Lynn ke seluruh kru dimulai dari juru masak kapal bernama Betley. Kemudian ada pilot mereka yang bernama Rakelan yang sedang bermain kartu bersama Haon dan Harpo kekasih Betley. Setelah berkenalan Lynn kembali ke ruangannya untuk menghubungi rekannya di pangkalan di mana rekannya ini, lalu memberikan informasi tentang kru-kru agar ia bisa lebih terbiasa dengan mereka. Singkat cerita mereka berada di sebuah kumpulan pesawat sambil membawa bok lalu menggunakan semacam batu kristal untuk menarik hewan atau monster yang disebut sebagai clicker ke dalam bok. Clicker ini terlihat seperti kepiting. Dalam proses tersebut salah satu clicker berukuran besar menolak untuk dikurung. Owen pun mencoba mengejarnya namun di saat yang sama sebuah letakan cahaya putih tiba-tiba muncul sehingga membuat Owen tidak sadarkan diri. Para kru kemudian mencoba membawa Owen kembali ke pesawat sampai akhirnya Owen sadar dan melihat entitas terbang di atasnya. Owen langsung menandai makhluk itu menggunakan alat pelacak. Setelah beberapa detik makhluk itu muncul di sekitar pesawat dan tiba-tiba menghilang masuk ke dalam kilatan cahaya putih lagi. Tak lama kemudian para kru berhasil menarik kembali Owen ke pesawat. Mereka juga berniat untuk mengikuti jejak monster tersebut, tapi sayangnya sistem hiberdrift mereka mati setelah kejadian itu. Mereka kemudian menikmati hidangan yang dimasak oleh Koki Bly. Di situ Lynn lalu mengungkapkan bahwa 6 bulan sebelumnya sebuah perusahaan bernama Ember Crop menyadap transmisi keluar sistem bintang Hyperon. Dari transmisi itulah mereka menemukan keberadaan tenlung yang 5 kali lebih besar dari yang tadi mereka lihat. Lynn lalu menyarankan mereka untuk menangkap tenlung karena darah dan lendir tenlung ini bernilai jual tinggi memiliki manfaat yang sangat luar biasa seperti lendirnya yang bisa mengobati luka dengan cepat dan darahnya yang bisa diolah menjadi obat yang sangat berharga. Namun saran itu langsung ditolak oleh Richard yang memutuskan untuk kembali ke bumi karena clicker tangkapan mereka barusan juga bernilai sangat tinggi. Singkat cerita saat yang lain sedang beristirahat Lynn diam-diam menyelinap ke ruang pusat komando dan mengirimkan sinyal keberadaan pesawat mereka ke pesawat-pesawat terdekat. Entah apa tujuan Lynn ini. The course of the Essex transmitting. Sementara itu Richard menonton rekaman lama ayahnya yang terbunuh di luar angkasa beberapa tahun yang lalu.
Ternyata ayah Richard adalah kapten pesawat di awal film yang tewas oleh Tenlung. Bersamaan dengan itu, alarm pesawat berbunyi menandakan datangnya kelompok pembajak luar angkasa yang disebut sebagai Bombers. Para kru segera membentuk formasi dan menyeru para wanita untuk bersembunyi, namun tidak dengan Lin yang memilih untuk ikut melawan para Bombers. Para Bombers kemudian masuk ke dalam pesawat mereka. Awalnya Kapten Bombers mencoba berdiskusi dengan Richard, tetapi pandangannya langsung menuju ke Lin dan langsung menggeledahnya. Disitulah Kapten Bombers menemukan lencana dan melemparkannya ke arah Richard. Ternyata Lin adalah agen ICE yang sedang menyamar. Take it all. Para Bombers kemudian mengambil semua perbekalan dan clicker hasil tangkapan mereka. Mereka juga memasang alat pelacak di pesawat Richard, kemudian para Bombers pergi begitu saja. Mengetahui bahwa Lin adalah seorang agen, Richard pun amat marah dan menyuruh yang lain agar menahan Lin dan memasukkannya ke dalam sel. Lie about who you are. Pirates are gonna be the last thing you're worried about. Para kru kemudian berkumpul untuk berdiskusi tentang langkah-langkah mereka selanjutnya. Richard lalu mengusulkan dua pilihan, yaitu pulang ke bumi dengan tangan kosong, atau mencari keberadaan Tenlung seperti yang disarankan oleh Lin. Setelah dipikir-pikir, menangkap Tenlung lebih menguntungkan. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk menangkap Tenlung. Alright. Setelah itu, Owen pergi menemui Lin dan menanyakan mengapa ia diam-diam bergabung dengan mereka. Lin pun menjelaskan bahwa ia telah melacak pergerakan Tenlung dan hanya pesawat mereka yang selama ini memburu Tenlung. Dari situ Owen baru sadar bahwa kakaknya Richard selama ini sebenarnya mencari makhluk yang telah membunuh ayah mereka. That follows that same course. Owen lalu menemui Richard dan menanyakan tentang hal tersebut. Richard pun mengakui kalau ia memang berniat untuk mencari Tenlung meski itu sangat berbahaya. Di waktu yang sama, sebuah cairan dari tiung tiba-tiba mengenai pesawat mereka. Owen pun memberitahu kalau cairan itu sangat bernilai tinggi. Jadi Owen, Harpo, dan Heron langsung mengenakan setelan robot mereka untuk mengumpulkan cairan tersebut. Tapi di dalam prosesnya tiba-tiba para bomber yang sebelumnya sudah datang kembali untuk mengerubungi mereka. Richard dan yang lainnya pun mencoba untuk melakukan serangan sehingga terjadi aksi tembak-menembak antara pesawat dan bomber. Di tengah kekacauan itu, Harpo berusaha untuk bertahan dengan harapan bisa menangkap clicker lebih banyak. Namun karena serangan musuh terus berlanjut, Richard pun menyuruh Harpo dan yang lainnya agar cepat masuk sebelum akhirnya mereka melakukan hyperdrift. Setelah berhasil lolos dari bomber, Harpo marah kepada Richard karena hampir saja meninggalkannya. Namun Richard langsung menimpali bahwa Harpo melanggar perintah yang bisa membahayakan nyawa kru lainnya. They'll be back. Sementara itu Stupnitsky yang merupakan mekanik pesawat berusaha membersihkan mesin-mesin kapal yang terkena lendir. Tapi dalam prosesnya tiba-tiba lendir itu mengeluarkan makhluk kecil seperti serangga dan serangga itu pun lalu berjalan di tangan Stup dan mulai memasuki ke dalam kulitnya sehingga membuat Stup teriak kesakitan karena rasa sakitnya sangat luar biasa. Stupnitsky pun duduk di kamar mandi sambil menggosok-gosok kulitnya dengan sabun dan di saat itulah ia mendapati kalau serangga-serangga kecil itu bergerak di bawah kulitnya. Setelah beberapa jam, Stupnitsky mulai menjadi gila karena serangga-serangga tersebut sudah mulai menggerogoti otaknya. Di samping itu, Lin berhasil membuka pintu kamarnya setelah mengutak-atik selama berjam-jam. Tapi sayangnya kejadian itu dipergoki oleh Harpo yang langsung menghentikan Lin. Di saat keduanya sedang ribut, Stupnitsky tiba-tiba mengejutkan mereka. Harpo pun mengambil kesempatan ini untuk memukul kepala Lin sampai pingsan. Beberapa saat kemudian Harpo dan Betelly yang memang memiliki hubungan kemudian berdiskusi karena Betelly kini hamil 3 bulan. Fucking Stubbs knows. Kids are...
Mengetahui hal itu, Harpo pun pergi menemui Richard untuk membujuknya agar pulang ke bumi demi anak Harpo dan Betelli. Tak hanya itu, Harpo juga menyabotase sistem oksigen mereka dan memberitahu Richard kalau itu adalah ulah Lin. Hasilnya mereka pun kembali mengunci Lin di gudang penyimpanan. Richard kemudian kembali ke ruang kendali dan bertanya kepada Rex apa yang sudah ia temukan. Rex pun menunjukkan sebuah pesawat ruang angkasa yang hancur sedang mengambang di angkasa dan mereka berasumsi kalau itu pesawat yang sedang mencari Tenlung. Di sisi lain, salah satu kliker raksasa diam-diam lolos dari kurungan dan mencoba menyerang Lin. Untungnya Richard mendengar teriakan Lin dan langsung menyelamatkannya. Keduanya lalu lari ke ruang kedap udara di mana Richard menjatuhkan sebuah benda besar tepat di atas kliker tersebut. Setelah kejadian itu, Owen memberitahu Richard agar tidak mengurung Lin lagi, tapi hal itu membuat Richard marah dan menyebabkan pertengkaran di antara kedua saudara itu sampai-sampai membahas kematian ayah mereka. Owen lalu membahas kalau ayahnya sengaja meninggalkan mereka saat ibu mereka sedang sakit, sedangkan Richard membela sang ayah dan menganggap kalau Owen tidak mau tahu tentang ayah mereka. Fine. Setelah keributan itu, Owen kemudian mengirimkan transmisi ke pangkalan untuk meminta bantuan, tapi tiba-tiba pesawat berguncang akibat kemunculan Tianlung yang mulai menyerang pesawat. Owen pun langsung mengenakan setelannya dan kemudian keluar dari pesawat. I'm ending this. Richard yang panik lalu menyuruh yang lain agar menembak ke arah Tianlung, tapi Lin malah dengan sengaja mematikan sistem sehingga membuat Tianlung menyantap Owen hidup-hidup sebelum akhirnya makhluk itu menghilang lagi ke dalam kilatan cahaya. Tentu saja hal ini membuat Richard hancur atas kematian adiknya yang kemudian ditenangkan oleh Heron. Karena situasi semakin tidak memungkinkan, Harpo lalu meyakinkan Rex agar membawa pesawatnya kembali ke bumi. Namun Rex menolak dan mengungkapkan bahwa Richard tidak akan pulang sebelum akhirnya membalaskan dendam kepada Tianlung yang telah membunuh ayah dan adiknya. For the life of my kid. Bet's pregnant. Akhirnya Richard pun setuju untuk kembali ke bumi dan memperbaiki pesawat untuk sementara waktu oleh Stupnisky. Namun mereka menyadari kalau Stupnisky menghilang. Jadi mereka pun mencoba mencarinya dan menemukan parasit di lantai yang artinya mekanik mereka sudah terinfeksi. Selagi yang lain mencari Stupnisky, Richard pergi untuk mengendalikan kliker yang kembali muncul. Richard dan Rex kemudian berhasil menghindar dari serangan Tianlung yang marah. Beruntungnya Rex bisa membawa pesawat itu menuju tempat yang lebih aman dan terhindar dari amukan Tianlung. Setelah usahanya itu, Rex kemudian pergi ke kamar mandi, tapi tiba-tiba ia ditikam oleh Stupnisky yang kini sudah hilang akal. Tak lama kemudian Tianlung muncul kembali sehingga membuat Richard nekat untuk keluar dari pesawat guna menarik perhatian monster tersebut, sementara Heron tetap tinggal untuk melakukan serangan ke Tianlung. Di sisi lain, Stupnisky terus berkeliling pesawat dan berniat untuk menyerang Betelli. Untungnya Lin segera tiba dan langsung memenggal kepala Stupnisky. Kita lalu kembali lagi ke ruang kendali di mana Heron memantau kalau Richard sedang dalam bahaya. Ia pun memutuskan untuk keluar dari pesawat guna membantunya. Namun baru saja keluar dari ruang kendali, ia langsung diserang oleh Harpo yang ingin menguasai pesawat agar bisa kembali pulang ke bumi. Keduanya mengeluarkan tombak dari setelan robot mereka dan Heron menusuk Harpo sampai meninggal sebelum akhirnya berhasil keluar dari pesawat. Richard terlihat sedang berjuang mati-matian melawan Tianlung sampai akhirnya upayanya tidak cukup kuat dan ia ditelan hidup-hidup oleh Tianlung. Tak cukup sampai di situ, Tianlung juga menghancurkan pesawat yang kemudian disaksikan oleh Heron yang menjadi satu-satunya yang selamat dari serangan Tianlung. Tapi tanpa ia sadari ternyata Lin juga selamat karena ia masuk ke dalam pot penyelamat.
Film ini lalu ditutup dengan Lin yang berhasil kabur menggunakan pot pesawat yang kemudian ditelan oleh kilatan cahaya putih. Beberapa hari kemudian sebuah pesawat muncul dan melihat cahaya putih yang mengeluarkan pot pesawat. Di dalamnya ada tubuh Lin yang masih selamat sehingga Lin adalah satu-satunya awak kapal yang selamat. Film pun selesai. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Beyond White Space. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Samporna. Terima kasih.